Halo, selamat berjumpa lagi di channel Edi Prianto. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba bahas mengenai mata kuliah kerja praktek di arsitektur. Kerja praktek, atau yang biasa disingkat KP, merupakan mata kuliah lapangan dalam bidang arsitektur yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat secara langsung dalam dunia kerja profesional. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat mempelajari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga manajemen proyek arsitektur secara nyata, sehingga teori yang diperoleh selama perkuliahan dapat diselaraskan dengan praktek di lapangan. Pelaksanaan kerja praktek sendiri dapat dilakukan pada berbagai instansi maupun lembaga yang berkaitan dengan bidang arsitektur dan konstruksi, seperti DPU Cipta Karya, Biro Konsultan, Developer, Kontraktor, Arsitek Bersertifikat, hingga DTKP. Selain itu, kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen Departemen Arsitektur juga dapat menjadi wadah pelaksanaan kerja praktek bagi mahasiswa. Dengan adanya berbagai pilihan tempat tersebut, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman profesional sesuai dengan bidang yang ingin dipelajari. Kerja praktek memiliki berbagai manfaat bagi mahasiswa, terutama dalam memberikan pengalaman nyata mengenai dunia kerja profesional. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan teknis sesuai kebutuhan industri, belajar langsung dari para profesional yang berpengalaman, serta memahami bagaimana proses kerja berlangsung di lapangan. Selain itu, hasil dan pengalaman selama kerja praktek juga dapat menjadi bagian dari portofolio, serta membantu mahasiswa membangun relasi profesional yang bermanfaat bagi pengembangan karir di masa mendatang. Namun demikian, kerja praktek juga memiliki beberapa keterbatasan. Dalam beberapa kondisi, mahasiswa hanya diberikan tugas-tugas teknis yang bersifat monoton, sehingga kurang terlibat dalam proses desain secara kreatif. Selain itu, sering muncul perbedaan antara teori idealis yang dipelajari di kampus dengan realitas proyek di lapangan, yang dipengaruhi oleh faktor biaya, regulasi, maupun kebutuhan klien. Tema sajian kerja praktek kampus, seusai kerja praktek selama 2 bulan, adalah rekonstruksi fasad dari desain objek kerja praktek selama KP di kampus. Oke, kira-kira begitu saja. Kita cermati bersama. See you! Secondary skin pada rumah kos berfungsi mengurangi panas matahari agar ruangan lebih adem dan hemat energi, sekaligus membantu sirkulasi udara, meningkatkan privasi, memperindah fasad, serta melindungi dinding dari hujan dan debu. Vertical garden pada fasad rumah kos berfungsi menurunkan suhu, meningkatkan kualitas udara, menambah privasi, serta memperindah tampilan bangunan agar lebih hijau dan segar. Window frame box pada rumah kos berfungsi sebagai elemen fasad yang mempercantik tampilan, memberi shading untuk mengurangi panas, meningkatkan privasi, serta memperjelas identitas kamar. Facade architectural lighting pada rumah kos berfungsi sebagai pencahayaan eksterior yang menonjolkan tampilan fasad di malam hari, memperkuat estetika bangunan, meningkatkan keamanan, serta membantu identitas visual agar bangunan lebih mudah dikenali. Secondary, skin berupa sirip vertikal berfungsi meningkatkan kedalaman visual fasad, sekaligus mengurangi radiasi matahari langsung. Penggunaan curtain wall pada bidang vertikal tengah memperkuat ekspresi arsitektural, sekaligus mendukung strategi desain pasif. Portal frame modern berfungsi sebagai elemen pembingkai monumental yang mempertegas komposisi fasad, serta dikenal efisien secara struktural. Pencahayaan fasad arsitektural memperkuat hierarki visual dan ekspresi bentuk bangunan pada malam hari dengan memperhatikan kontrol silau. Proses rekonstruksi dimulai dari penambahan struktur lantai 2. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan secondary skin kayu pada fasad lantai 2 untuk membentuk tampilan utama bangunan.
Selanjutnya, dilakukan penyempurnaan bentuk fasad, termasuk penambahan kanopi dan elemen atap miring. Tahap terakhir adalah pemasangan bukaan kaca pada lantai 2 untuk memaksimalkan pencahayaan alami. Dan ini dia tampilan akhirnya. Rumah ini mengusung konsep modern tropis dengan bentuk atap miring yang dinamis. Fasad memadukan material kayu, bata ekspos, dan kaca untuk menciptakan kesan hangat sekaligus modern. Secondary skin berfungsi sebagai shading, sementara bukaan besar memaksimalkan pencahayaan alami. Overhang berfungsi melindungi area pintu masuk dari hujan dan sorotan langsung matahari, serta memberikan proporsi bangunan yang lebih ramah bagi pejalan kaki di bawahnya. Core wall membingkai fasad kaca agar bangunan tampak simetris dan kokoh, memblokir sorotan panas matahari dari samping, serta berfungsi sebagai dinding penutup untuk area toilet. Mullion dan transom berfungsi mengunci panel kaca sekaligus menjadi jangkar penopang bagi sirip vertikal yang sengaja didesain tebal untuk menghalau silau matahari, menahan beban angin, dan mempertegas kemegahan visual bangunan. Lighting. Tata cahaya warm white berfungsi mempertegas garis struktur vertikal bangunan di malam hari, menerangi area landscape, dan mengukuhkan gedung ini sebagai landmark visual yang ikonik. Penggunaan fasad batu alam dapat memberikan perlindungan, sekaligus nilai estetika dengan tekstur yang kuat dan tahan lama pada rumah. Secondary skin berfungsi sebagai filter cahaya matahari dan panas atau shading device, tanpa mengganggu sirkulasi udara alami di dalam rumah. Penambahan vegetasi pada rumah dapat menciptakan mikroklimat yang lebih sejuk dan menyaring polutan udara. Sementara itu, pemilihan pencahayaan yang tepat pada fasad dapat menonjolkan karakter arsitektural dan dimensi rumah pada malam hari. Produk sajian ini merupakan kelanjutan dari tahap kerja praktek yang dilakukan di kampus. Artinya, tahap setelah mahasiswa. Setelah melakukan KP di lapangan, dengan objek yang dikerjakan KP di lapangan, maka dilakukan tahap rekonstruksi desain fasadnya, sebagai usaha memberikan ide atau gagasan lebih inovatif yang ditunjang dengan perkembangan teknologi, yaitu menggunakan fasilitas AI.